Hal ini saya ditelepon oleh manajer saya yang mengatakan bahwa, Mas, katanya Agustus nanti kita akan lockdown. Karena COVID yang saat ini sedang meningkat dengan pesat, datang dari Singapura, China, dan negara yang memang dulu berasal dari sana juga katanya. Ini mengkhawatirkan bahwa ini semua akan menjadi sebuah peringatan internasional dan Indonesia akan mengikuti kepastian dari penduduk dunia yang akan di lockdown di Agustus nanti. Betulkah itu akan terjadi? Atau ini hanyalah isapan jempol belaka? Mari kita bahas hingga selesai. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah lockdown ini terjadi lagi? Akankah kita akan terkurung lagi di rumah kita? Tidak bisa bekerja, beraktivitas, berjumpa dengan sanak, saudara, dan juga kerabat kita. Dan kita akan melakukan serangkaian aktivitas dari jarak jauh yang tentu saja akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian di seluruh dunia. Mengapa akan terjadi sebentar lagi dan akankah COVID ini akan datang dengan lebih ganas? Mari kita terawak. Oke, Mas Denny Darko, kayaknya nggak cuma manajer Mas Denny Darko aja, Guru Gembul pun sudah sempat membahas terkait pandemi atau mungkin epidemi, ya kan? Dimana kalau kita bilang pandemi ini sudah kita lewati udah cukup lama belum ya selesainya? Ya 2020 hingga 2023 lah ya. Iya. Kalau kita boleh katakan hingga benar-benar orang itu melepas masker. Iya. Tapi diprediksikan oleh Guru Gembul bahwasanya akan terjadi pandemi lagi sebelum 2030, ya kan? Karena pola satu dekade kemarin, di mana kita lihat sudah 3 kali terserang corona, ya ada SARS, terus juga ada terakhir juga coronavirus yang COVID-19 gitu, dan ini pasti juga akan berpengaruh di tahun yang sekarang dan akan ada lagi. Menurut Mas Den seperti apa? Membahas tentang konspirasi hal itu tadi, saya ingin katakan bahwa jika dulu cara untuk mengocok ulang, ya itu tadi ya, kekuatan dunia yang sesungguhnya ini adalah dengan cara perang, maka mereka sepertinya melakukan kocok ulang dengan lebih mudah, lebih murah dengan cara pandemi. Nah, apakah pandemi ini rekayasa? Tidak. Virus itu ada dan memang disebarkan. Tapi penanganannya ini hyperaktif kalau menurut saya, lebih dibandingkan yang seharusnya. Dan ini terbukti berhasil kemarin. Maka tidak harus menggunakan statistik apapun, kita akan tahu bahwa hal ini pasti akan diulang lagi. Sama seperti perang. Yang saya ingin katakan bahwa perang itu sebenarnya bukan sebuah peperangan ideologi, tapi ini adalah sebuah rekayasa yang digunakan untuk melakukan itu tadi, perdagangan senjata. Karena kan kebayang loh, satu senjata aja itu sudah belasan juta. Kalau pistol, handgun. Kalau senapan itu pasti sudah puluhan juta hingga ratusan juta. Peluru itu sudah ratusan ribu. Dan dalam peperangan itu ada mungkin miliaran peluru ditembakkan, ratusan juta senapan yang ditarik pelatuknya. Yang ini adalah satu bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Nah, tapi ternyata dengan seperti ini, perekonomian itu bisa dibalik. Negara bisa digulingkan hanya dengan bioweapon itu tadi. Jadi kalau ditanya akan terjadi atau tidak, itu akan terjadi. Apakah Agustus nanti? Mari kita lihat lebih jauh. Berarti kalau dibilang kesengajaan disebarkan juga virusnya ini enggak? Ya, disebarkan. Disebarkan benar. Sengaja disebarkan. Apa itu juga pengaruh dari mungkin kalau kita bilang bisnis kesehatan? Ya, itu salah satunya. Tapi lebih jauh lagi, kalau kita mau konspirasi sekalian, ini adalah kocok dadu untuk orang-orang kaya di dunia yang itu hanya segelintir keluarga dan mereka itu menguasai banyak sekali bisnis di seluruh dunia. Lantas kenapa harus kocok dadunya dengan seperti ini? Maksudnya pertanyaan orang awam. Ya itu karena lebih murah daripada perang. Perang pun itu kocok dadu oleh orang-orang ini tadi. Dan bisa saja ini adalah sebuah cara untuk mengocok dadu lagi, tapi dengan cara yang lebih murah, lebih mudah, dan ternyata sangat efektif. Korbannya pun mungkin kalau dibandingkan dengan peperangan lebih sedikit. Lebih sedikit? Ya, kalau secara negara ya. Tapi kalau secara dunia tentu saja kalau dijumlahkan secara kolektif ini akan. Oke, lantas apakah ini akan bisa menjadi pandemi yang lebih besar daripada tahun kemarin kalau hanya untuk mengocok dadu? Saya pikir nggak sebesar kemarin, karena kemarin itu kayak ya ini ya, trialnya, tapi trialnya kebablasan kalau saya kira itu. Nah, nanti mungkin ini akan bisa dilakukan dengan lebih simpel lagi. Dan yang lebih saya takutkan, dan saya tidak ingin menakut-nakuti kalian, tapi hal ini sangat mungkin terjadi, adalah senjata virus yang bisa mentarget DNA tertentu. Ya, kita berwajah seperti ini karena DNA kita seperti ini kan gitu loh. Nah, bisa saja virus ini memang menyasar misalkan orang Jawa saja, orang Kalimantan saja. Dan kebayang konflik Palestina dan Israel, jika ternyata mereka bisa mengenerate sebuah virus yang akan bisa menyerang orang-orang berdarah Arab atau Filistin, disebarkan di tempat itu tadi, maka nggak perlu penembakan, nggak perlu pengebunuhan,
bom-boman, mereka akan berpindah sendiri karena famine atau wabah penyakit ini tadi. Berarti apakah memang PBB ini hanyalah sebuah konspirasi belaka? Ya Oh, sebenarnya kalau kita bilang konspirasi belaka ya tidak. Tapi tentu saja orang-orang yang bermain di atas ini itu ya lebih kuat daripada PBB ini tadi. Sesimpel itu. Oke, lantas kalau kita bisa bilang ya, apa yang maksudnya kita tuh harus seperti apa untuk menghadapi kocok dadu para elit global inilah bahasanya. Oke, kalau kita bicara seperti itu, mereka itu gajah. Kita ini cuma kuman-kuman gitu. Jadi kalau menurut saya, ya kita nggak akan terdampak secara langsung. Tapi agar kita bisa aman ya kita lakukan sesuatu yang pernah kita lihat di masa sebelumnya. Memastikan apapun yang kita miliki ini tetap kita miliki. Dan kita berhenti bergambling terlalu besar karena saat ini kocok dadunya ini tampak seperti belum selesai. Saat kocok dadu ini selesai, maka kita akan lebih berani untuk melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Maka menahan uang tetap kita pegang, tidak menginvestasikan ke sesuatu yang tidak memiliki kepastian yang besar. Saya pikir ini adalah cara termudah agar kita bisa melalui apapun yang akan kita hadapi nanti. Mengingat bisa saja itu akan terjadi. Oke, kalau untuk maksudnya kenapa harus di tahun ini dan mungkin kemungkinan besarnya di bulan Agustus, padahal kita bisa bilang saja maksudnya COVID ini baru selesai di 2023 ya clearnya. Dan ini baru melewati 2 tahun ketenangan lah tanpa masker gitu. Kalau saya kira apa yang dikatakan tadi itu nggak benar sih. Jadi COVID ini memang akan meningkat, tapi tidak akan membunuh. Jadi ini hanya akan seperti flu biasa. Dan ini ditegaskan oleh Pak BG ya, bukan Budi Gunawan ya. Budi Gunadi, Menkes kita yang mengatakan COVID ini akan naik dan harus diwaspadai, tapi ini akan seperti flu biasa. Karena sudah masuk ke China, Hong Kong, dan ya kita nggak mendengar ada sebuah kematian secara massal yang terjadi. Maka kita akan katakan bahwa sebenarnya ini lebih kepada bukan penyebaran yang sekarang, tapi tersebarkan lagi kalau saya kira seperti itu. Atau mungkin hanya digunakan untuk ya tadi itu, membuat sebuah kepanikan kecil yang terus mereka akan lihat ini hasilnya seperti apa, dan dari situ ada keuntungan kecil yang akan bisa diambil. Kecil tapi skalanya tetap besar ya untuk kita ya. Berarti ini juga bisa dibilang bagian dari testing the water lainnya. Bisa seperti itu. Dan saya boleh katakan bahwa ini semua akan mustahil akan terjadi karena saat ini kocok dadunya ini masih kepada konflik dan itu tadi Amerika yang lagi tantrum ini tadi. Jadi kalau saya pikir ini nggak akan dilakukan secara bersamaan karena memasukkan dua variabel dalam sebuah equation atau persamaan itu sama dengan bunuh diri. Salah satunya harus merupakan konstanta. Lantas di Indonesia pun kalau kita bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu karena mungkin adanya penghematan ataupun memang walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia naik ya tapi kayaknya belum nyampe ke target di mana mereka naiknya baru 4,sekian persen, 4,7, 4,6 lah gitu kalau nggak salah. Kalau salah boleh tolong dibenarkan. Cuma maksud saya adalah di sini dengan kesulitan ekonomi yang Indonesia alami sekarang, apalagi dengan sikap Amerika yang sedang tantrum, ditambah nantinya mungkin ada ya COVID kalau kita bilang nggak membunuh, walaupun flu pun bisa membunuh seseorang yang punya komorbid gitu kan, pasti tetap ada dampaknya terhadap ekonomi juga. Akankah semakin anjlok ekonomi Indonesia jika memang diserang COVID kembali walaupun tidak separah dahulu? Itu sama seperti istri saya yang menanyakan nanti di bulan Juni ini pengeluaran kita akan tinggi atau tidak. Ya, saya akan katakan pasti tinggi karena ada kenaikan kelas, ada liburan. Sedangkan sebagai seorang pengusaha kita tahu pemerintah ini kan sedang galak-galaknya melakukan cuti bersama di mana efisiensi perkantoran ini pasti akan berkurang. Dihantam dengan kemarin badai, ya kita bilang badai ya. Ramadan yang tentu saja pekerjaan akan lebih kecil daripada bulan-bulan biasa, harus membayarkan THR dan mengajak karyawan pergi berwisata ke Jepang. Ini adalah beberapa hal yang ya kalau saya kira mengatakan bahwa bulan Juni pengeluaran kita akan besar. Ya iya besar, tapi kita nggak perlu takut. Sama seperti apakah perekonomian akan anjlok? Iya akan anjlok, tapi perekonomian itu seperti jarum jam. Saat dia turun, dia akan naik lagi eventually. Dan negara-negara di luar sana itu juga tidak akan menikmati jika Indonesia ekonominya anjlok. Jepang pasti akan sangat sedih saat mobil mereka nggak dibeli lagi oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Warga China juga berharap produksi mereka seperti BYD, XPeng, merek-merek mereka lah ya, itu juga dibeli oleh negara kita. Wuling. Maka saya ingin katakan bahwa tenanglah karena sebenarnya ini semua nggak akan semenakutkan itu. Tapi yang harus lebih kita cermati lagi ini adalah nation interest. Karena seandainya kalian itu mungkin nggak sadar, proses hilirisasi ini memakan korban banyak sekali negara-negara Eropa dan benua lainnya yang akhirnya ini kehilangan keuntungan yang sangat besar. Saat nikel kita yang dulunya itu dikeruk berupa tanah, dibawa menggunakan kapal ke negara mereka, kali ini kita bilang, stop,
kalian harus bikin smelter dulu untuk dikelola, dibikin ini mungkin setengah matang, baru kalian boleh bawa pergi. Itu meningkatkan pemasukan kita hingga 10 dan 11 kali lipat dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Itu saja membuat mereka ini kebakaran jenggot. Dan ini semua terjadi sejak pemerintahan Jokowi. Nah, inilah orang-orang yang tidak menyukai pembagian hasil yang selama ini mereka nikmati, terus kemudian dirubah oleh pemerintahan saat ini, yang terus kemudian berkepanjangan dengan pemerintahan Prabowo. Mereka pasti akan melakukan banyak cara dan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan mereka lagi. Perusahaan-perusahaan seperti Freeport, Newmont, dan sebagainya yang selama ini itu mereka alih-alih ngomong katanya bawa tembaga, tapi ternyata ada emas juga di sana, itu mulai juga kebakaran jenggot karena sahamnya mulai dinegosiasi. Dan hilirisasi ini ditekankan. Maka kita akan tahu bahwa apapun kekacauan yang ada di Indonesia, ini kalau boleh saya goblok-goblokan saja, 80-90%-nya ini adalah sebuah obok-obok fraksi atau oknum atau proksi asing yang berusaha untuk menggantikan kekuasaan yang sekarang ini sangat-sangat berani untuk melawan hegemoni negara barat itu tadi. Maka saya kira itu yang seharusnya kita mengerti dulu, sehingga kita akan tahu bahwa apapun yang terjadi bisa saja adalah rekayasa dari mereka, dan kita harus bisa mencoba untuk mengatasi ini tadi. Pertanyaan terakhirnya adalah, kalau memang pada akhirnya bukan di bulan Agustus dan bilangnya kayaknya, ya kalau memang pada akhirnya akan terjadi pandemi lagi. Tidak dalam 5 tahun ini. Kenapa seperti itu? Untuk menghancurkan sesuatu, kita harus membangun dulu. Dan saya kira siapapun elit global ini ingin semuanya dibangun dulu, baru nanti akan dihancurkan. Sama seperti bank. Setelah dirampok misalkan berapa triliun, kita biarkan bank itu mendapatkan kepercayaan, mengumpulkan uang lagi banyak, baru dirampok lagi. Nah kalau ngerampok, banknya masih belum recover, mau ngerampok apa? Itu adalah logika saya. Apakah menurut kalian Agustus ini akan ada COVID lagi? Apakah kalian memiliki teori yang lainnya? Tuliskan di bawah sini. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.